Hai, dalam video saya kali ini saya akan memperkenalkan salah satu produk yang dibuat di workshop kami dan seputar pengerjaannya. Hai, balik lagi dengan saya Angga. Salam imajinasi. Seperti saya janjikan tadi, video saya kali ini akan membahas seputar pengerjaan di workshop saya yang terutama untuk produk meja. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu meja ini itu seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi ceritanya nih ya, si customer ini ingin membuat meja ini itu sebenarnya untuk meja makan teman-teman. Cuman kalau secara jenisnya sih bisa dipakai untuk meja kerja, bisa untuk pakai untuk meja belajar, bisa untuk pakai meja yang lain lah, pokoknya seberguna lah. Tapi untuk kali ini saya tekankan, jadi customer ini itu memesan produk meja ini untuk meja makan. Jadi ukurannya ada di 120 x 60 dengan tingginya 75. Untuk bahannya sendiri, nah yang pertama kita akan membahas secara bahannya dulu nih teman-teman ya. Yang pertama bahan utamanya yaitu besi holo ya. Besi holo ini ukuran 3x3 dengan tebal 1,4 mm ya. Kenapa saya pakai 1,4? Karena yang pertama untuk tebal 1,4 yang namanya tebal pasti kokoh kan ya, yang pertama itu. Yang kedua secara pengerjaan teman-teman, jadi antara mengerjakan besi yang tipis dengan besi yang tebal itu pasti enak yang tebal secara pengelasan ya. Contohnya kalau kita ngelas tipis kan mungkin bolong atau gimana, jadi untuk mengantisipasi efisiensi kerja jadi saya menggunakan besi 1,4 ini supaya secara pengelasan, secara welding itu agak cepat gitu loh. Terus juga yang namanya besi 1,4 ini ya bisa dibilang bukan tebel banget sih, yang namanya tebel sih ada yang 1,6 dan 1, berapa gitu mungkin ya. Tapi karena saya pakai 1,4 ini bahasnya saya memakai 1,4 ini untuk menjaga kualitas teman-teman, karena kalau pakai yang tipis juga rentan ya, yang namanya besi ya. Kalau bisa kan pakai yang tebal. Itu yang pertama, saya pakai bahan yang besi menggunakan 3x3, besi holo 3x3 dan tebalnya 1,4. Terus yang kedua, untuk top table-nya sendiri nih teman-teman ya. Top table-nya ini saya menggunakan bahan material blockboard teman-teman, seperti ini. Nah, tebalnya sendiri blockboard tersebut yaitu 15 mm ya, seperti ini gambarnya ya. Nah, tuh. Terus untuk tabletop sendiri ini nanti akan saya laminasi menggunakan takosit teman-teman. Nah, takosit ya PVC juga sih, cuman bukan HPL ya. Kalau HPL kan mungkin agak tebel ya. Cuman ini saya menggunakan takosit karena apa? Kadang customer itu milih yang harga ekonomis teman-teman. Harga ekonomis tapi juga bukan harga pasaran gitu, mungkin bukan harga yang bisa dibilang harga murah, tapi kualitasnya masih tetap terjaga gitu, karena saya menggunakan takosit. Ada lagi sih yang di bawahnya, cuman saya nggak akan sebutkan di video kali ini karena untuk video kali ini saya menggunakan takosit teman-teman. Nah, seperti ini nih bahannya nih. Nah, oke, sekarang kita menginjak ke proses ya. Yang pertama pasti ya proses pembuatan rangka ya. Pembuatan rangka itu pasti pengelasan ya, standar lah pengelasan seperti ini nih, seperti gambar saya ini. Nah, oke. Yang kedua, kita akan setelah membuat rangka pasti kita akan melakukan proses pengecatan teman-teman. Nah, ini sedikit proses ya, saya akan videokan proses dimana kegiatan di workshop saat pengecatan nih teman-teman.
Nah setelah pengecatan rangka jadi, yaitu mungkin quality dulu teman-teman. Saya akan melakukan quality control di rangka tersebut dengan proses yang udah dicat gitu, seperti ini nih. Nah. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah setelah itu akhirnya kalau sudah jadi rangkanya, lanjut lagi kita akan membuat untuk tabletopnya teman-teman. Jadi pertama proses untuk pembuatan tabletop, kita harus melapisi dengan lem dulu. Kita harus pemberian lem dulu nih. Nah, Audio Jungle. Nah kebetulan saya memakai lem putih saat ini, yaitu mungkin bisa dibilang mereknya juga merek ternama, yaitu Corona WOW ya. Kenapa saya pakai Corona WOW? Karena ya intinya kenyamanan saat proses pekerjaan aja sih sebenarnya. Kalau masalah kualitas dan lain-lain sih mungkin selera ya. Cuman kalau untuk saya pribadi, karena saya memakai Corona WOW, jadi ya yang saya jelaskan, saya memakai Corona WOW dan selama ini saya nyaman menggunakannya gitu. Kalau untuk harganya sendiri sih ekonomis ya. Nah untuk nextnya, setelah memberi lem, tentunya kita melapisi dengan takosit itu tadi teman-teman. Ini takositnya, cara melapisinya seperti ini nih, tutorialnya kayak ini nih. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah setelah jadi dan semua udah clear dan udah finishing, udah cleaning dan lain-lain, nah akhirnya terjadilah nih, terbentuklah nih meja makan yang saya maksud tadi nih. Jadi seperti ini nih mejanya nih. Nah Audio Jungle. 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 jadi meja tadi itu ya, setelah rangkanya jadi, untuk masang antara tabletopnya dengan rangkanya, saya ada tempat untuk bautnya, namanya positioning baut ya. Jadi lokasi untuk baut si tabletop sendiri itu ada posisi teman-teman. Jadi di bagian samping ada dua, di tengah mungkin ada dua, di bagian ujung juga ada dua lagi. Jadi mungkin 6 baut gitu kan. Dan di bagian bawahnya tabletop sendiri, blockboard tadi, blockboard yang sudah saya lapisi dengan takosit tadi, itu saya menggunakan melamin teman-teman. Jadi ya maksud saya biar agak elegan sedikit lah, ada melaminnya. Jadi memberi kesan si meja ini walaupun dari bawah tuh tetap clean gitu teman-teman. Dan di bagian area kaki biar nggak langsung kena ke lantai atau mungkin nggak merusak area tapakan si meja tadi, saya kasih karet teman-teman. Nah seperti itu. Jadi begitu seputar proses pengerjaannya. Jadi
si customer ini yang pertama ingin mejanya full putih, jadi putihnya secara rangka putih dan secara tabletopnya putih, cuman waktu itu saya saranin untuk di bagian atasnya agak ada motif kayunya, jadi nggak pure putih gitu, dan ternyata dia setuju dengan itu. Nah akhirnya beliau pun memesan dan akhirnya saya buatkan seperti itu. Nah hasilnya yang seperti ini gitu. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui produk-produk dari saya berikutnya, dan tunggu video-video selanjutnya. Salam imajinasi.